Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten di antara 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah dengan letak geografis yang strategis. Di selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen, utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, dan barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Cilacap, dengan sejuta keindahan, menghidupkan inspirasi baru di setiap saat. Berikut ini adalah formulir pendaftaran ujian kompetensi program PPG tahun 2021 Angkatan 1 atas nama Ninik Tretno Utami dengan nomor UKG 201501019876. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninik Tretno Utami, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya adalah guru di SD Negeri Bumirja 03, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran pada kelas 3 di SD Negeri Bumirja 03, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, sudah makan apa belum tadi? Sudah sarapan pagi? Sudah. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu berdoa dulu ya. Silahkan untuk ketua kelasnya, teman-temannya dipimpin berdoa. Silahkan.
Di tempat duduk gerak-gerak berdoa mulai. Alamina wabil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Coba hari ini masuk semua ya pelajaran via daring ya. Nanti di Google Classroom sudah ada link absensi. Kalian nanti mengeklik ya kehadiran ya di Google Classroom. Yang hadir kalian klik hadir ya. Terus bagi yang sakit, kita doakan supaya lekas sembuh. Nah, coba sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru ingin mengecek kerapian. Coba dari anak laki-laki, itu seragamnya pakai dasi semua, apa ada yang tidak pakai dasi ya? Rambutnya, yang rambutnya panjang, besok dipotong ya. Kalau anak pakai jilbab semua, sudah cantik ya. Coba mic-nya dimatikan. Nanti ketika Bu Guru memberi pertanyaan, kalian mikrofon untuk menjawab ya. Setelah selesai menjawab, kalian mematikan mikrofon ya. Terus untuk kamera harus selalu dinyalakan supaya Bu Guru tahu kalian kegiatannya ketika belajar itu ngapain aja ya. Kita harus selalu mematuhi apa ya? Protokol kesehatan. Ada 5M. Yaitu menjaga jarak ya, memakai masker. Itu kayak Mamas Dika dengan Mamas Gilang ya. Karena mereka berdua jadi harus memakai masker. Yang ketiga mencuci tangan, kemudian mengurangi mobilitas, kemudian mengurangi kumpul-kumpul ya. Terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu nasional berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Sudah bisa semua apa belum? Sudah ya. Mikrofonnya dibuka semua ya, ikut semua.
Kalian sudah pernah menulis cerita? Sudah. Oh, ya. Iya. Kalian menulis cerita apa? Cerita yang kalian tulis itu biasanya tentang apa? Liburan. Nah, tentang liburan. Ada lagi tentang? Ya, banyak ya. Kalian sudah pernah menulis cerita. Tapi ada yang tentang liburan, ada yang pergi ke rumah nenek, ada yang pergi memancing, ada yang bermain bola. Ini kita akan belajar tentang tematik kelas 3, tema 8 ya. Kalian sudah kelas 3, tema 8 itu tema yang paling terakhir ya, yaitu tentang Prajamusti Sarana, subtema 4 dan pembelajaran ketiga ya. Selesai, kalian diharapkan mampu merancang kerangka karangan berdasarkan gambar seri ya, mampu menguraikan kerangka karangan menjadi sebuah paragraf. Kemudian nanti juga akan membuat denah sederhana, kemudian akan membandingkan tinggi badan ya, akan menyimpulkan data tinggi badan, dan yang terakhir membuat diagram tinggi badan. Kalian amatilah gambar seri berikut ini ya. Ini ada gambar seri 1 ya, kemudian ini kedua, kemudian yang ini ketiga, dan yang ini keempat ya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar-gambar tersebut bercerita tentang Udin dan teman-teman yang akan melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Tuliskan karangan sebanyak 4 paragraf. Tuliskan karangan berdasarkan pikiran pokok yang diberikan. Perhatikan gambar untuk membantumu. Berikut ini adalah pikiran pokok dari setiap paragraf. 1. Hari Minggu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. 2. Sebelum melakukan perjalanan, Udin mempelajari denah lokasi terlebih dahulu. 3. Selama perjalanan, Udin dan teman-teman selalu bekerja sama. 4. Udin dan teman-teman merasa senang melakukan kegiatan perjalanan. Nah, ini hanya sekedar contoh karangan ya. Hari Minggu, Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Udin dan teman-teman mempersiapkan perbekalan yang dibutuhkan pada saat penjelajahan lingkungan. Mereka terlihat gembira dan bersemangat untuk melakukan kegiatan tersebut. Sebelum melakukan perjalanan, Udin mempelajari denah lokasi terlebih dahulu. Denah lokasi memudahkan melakukan perjalanan penjelajahan. Melalui denah lokasi, Udin dan teman-teman dapat mengetahui rute yang harus dilalui agar tidak tersesat. Selama perjalanan, Udin dan teman-teman selalu bekerja sama. Salah satunya pada saat akan menyeberangi sungai menggunakan tali. Udin dan teman-temannya saling membantu dan berhasil menyeberangi sungai. Udin dan teman-teman saling bercerita tentang kegiatan menjelajah lingkungan. Kegiatan penjelajahan juga banyak memberikan pengalaman menarik. Salah satu yang diperlukan saat melakukan penjelajahan adalah peta lokasi atau denah. Denah membantu kita lebih mudah mencapai tempat tujuan. Membuat gambar atau model denah termasuk kegiatan berkarya. Cobalah membuat gambar dan model denah sekolah. Kumpulkan terlebih dahulu informasi yang lengkap mengenai sekolah. Lakukan secara berkelompok, cari informasi mengenai banyak kelas. Cari juga informasi mengenai banyak bangunan yang ada di sekolah. Pastikan semua tempat tercatat dengan lengkap. Pastikan pula semua tempat sesuai dengan arah mata angin. Lengkapi informasi mengenai banyak siswa setiap kelas untuk membuat diagram. Nah, tuliskan paling sedikit 10 informasi sekolahmu pada tabel berikut. Nah, ini misalkan saja ya.
Bagian sekolah yang pertama adalah ruang kelas 1 sampai 3. Posisi sebelah utara halaman sekolah. Berdasarkan informasi tersebut dalam bentuk gambar denah sekolah sederhana. Nah, misalkan saja contoh gambar denahnya sesuai dengan informasi tadi adalah sebagai berikut ya. Gambar Ya, bahas nak. Coba. Iya. gambar yang berseri atau terdapat kelanjutan gambar. Dari gambar seri kita bisa membuat kerangka karangan yang akan dikembangkan menjadi paragraf dalam setiap Ya, karangan. pinter ya. Bacanya sudah lancar ya. Gambar yang berseri itu ada kelanjutan gambarnya. Tadi kalian sudah mengamati gambar yang di depan. Ada 4 gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 itu saling berkelanjutan. Karangan adalah tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dalam satu kesatuan tema yang utuh. Karangan diartikan juga dengan rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan dalam tulisan yang terapor. Menulis karangan adalah menulis cerita yang cerita tersebut bisa berasal dari pengalaman sendiri, bisa pula dari gambar yang kita lihat. Ya, betul ya. Bagus. Itu sudah lancar banget ya. Itu hasil dari pikiran dan mengungkapkan perasaan. Ya. Menulis karangan itu bisa dari pengalaman sendiri, bisa dari gambar yang kita lihat. Langkah menulis karangan: menentukan karangan, mengumpulkan ide atau bahan karangan, menyusun karangan berdasarkan ide pokok, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang sebenarnya, memberi nama karangan atau judul karangan. Lancar ya, besok di kelas 4 harus lebih lancar lagi ya. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan tema. Tadi gambar seri yang di depan itu temanya adalah Praja Muda Karana, atau apa ya? Biasanya disingkat apa ya? Pramuka. Sebuah karangan. Nah, setelah selesai kalian beri judul ya. Beri judul karangan. Ya, judul itu memberinya setelah karangan sudah selesai semua, baru dikasih judul ya. Suatu denah ya. Membutuhkan apa? Ya, denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Dalam pengertian yang lain, denah adalah gambaran sederhana tentang suatu tempat. Denah dapat dipakai oleh seorang yang mencari suatu tempat dengan tujuan agar tempat tersebut mudah ditemukan. Membuat gambar atau model denah termasuk kegiatan berkarya. Jangan lupa ketika membuat denah harus memperhatikan mata anginnya. Kalau U itu ke atas, S itu ke bawah. Tersesat? Kesasar pernah? Tidak. Oh, tidak. Ya, berarti Mbak Rahma itu sudah pinter ya tentang arah mata angin. Jadi misalnya ke barat, ya dia ke barat ya. Kalau Mas Aksin itu ke barat terus, ke barat. Tapi malah Mas Aksin ke selatan ya, jadi kesasar ya, tidak ketemu nanti lokasinya. Nah ya, ini di sini ada masjid, di sini ada toko buku. Toko buku itu letaknya di sebelah mana masjid? Toko buku letaknya di sebelah mana masjid? Timur. Sebelah timur ya, betul.
kalian memperhatikan arah mata angin ya. Nanti kalian praktek menggambar denah ya. Bu Guru sudah memberikan soal LKPD ya. Nanti lembar kerja peserta didik. Di sini ada gambar seri 1, 2, 3, dan 4. Setelah melihat gambar, kalian buatlah kerangka karangan berdasarkan gambar seri ya. Contohnya ini ruang kelas. Ruang kelas yang sebelahnya kantor berarti ruang kelas 6 ya. Ruang kelas 6 posisinya di sini ditulis di sebelah di sebelah utara ruang kepala sekolah. Kemudian ruang kepala sekolah di sini ditulis di sebelah utara ruang kelas di sebelah selatan ruang kelas 6 ya, begitu seterusnya ditulis sampai 10 ya. Ini ada ruang kelas 5, ruang kelas 4 dan seterusnya sampai perpustakaan sekolah ya. Bikin denah lokasi. Ini mata anginnya digambar. Biasanya tanda plus. Kalau yang ke atas adalah arah apa? Utara. Utara. Kalau yang ke bawah arah selatan. Kalau yang ke samping kanan arah timur. Kalau ke barat arah kalau ke diagram batang. Diagram batang adalah data yang disajikan dalam bentuk batang yang berbentuk persegi panjang yang digambarkan vertikal atau horizontal dengan lebar yang sama. Berikut adalah contoh diagram batang. Diagram batang dibagi menjadi 2. Ada diagram batang vertikal dan ada diagram batang horizontal. Sebelum membuat diagram batang, buatlah tabel datanya terlebih dahulu. Berikut ini adalah contoh tabel data peserta ekstrakurikuler kelas 3A. Data yang termuat dalam tabel ini adalah data ekstrakurikuler kelas 3A. Yang menyukai sepak bola berjumlah 8. Yang menyukai bola voli berjumlah 5. Yang menyukai bulu tangkis berjumlah 3. Yang menyukai tari tradisional berjumlah 7. Yang menyukai pramuka berjumlah 15. Total keseluruhan peserta didik kelas 3A berjumlah 38. Mari kita buat diagram batangnya. Yang pertama kita buat diagram batang vertikal. Berikut ini adalah contoh diagram vertikal dari data yang kita buat. Untuk yang menyamping ke sebelah kanan adalah data yang dicari. Untuk yang ke atas adalah jumlah data yang kita dapatkan. Kita akan melakukan pengukuran. Kalau di sini pengukuran tinggi badan. Sekarang perhatikan dulu, nanti baru praktek ya. Itu langkah-langkahnya adalah letakkan penggaris, buku, atau objek datar lainnya di atas kepala, lalu tandai di tembok area bertemunya alat tersebut dengan bagian atas kepala, lalu dengan meteran bisa diukur ya panjangnya dari lantai ke tembok, kemudian dicatat. Nah, kita akan kita
dulu ya ini ya. Coba siapkan penggaris, sudah bawa penggaris? Sudah. Alat yang untuk diukur, nih Bu Guru contohnya, ya kalian bawa botol minuman boleh ya. Ya, nah kalau kalian dekat di tembok ya, ini ditempelkan di tembok, kemudian ini tandai ya, kemudian diukur jaraknya dari bawah sampai ke tanda yang di tembok tadi. Kalau tidak, karena benda yang kita ukur itu kecil ya, pendek, tinggal diukur pakai penggaris. Coba kalian ukur berapa ya? Kalau ini punya Bu Guru sekitar 38 cm. Coba berapa? 34 cm. Ya, 34 cm. Oh iya, 20 cm. Atau adikmu atau orang tuamu ya, mereka suruh berdiri di samping tembok ya, baru diletakkan buku di atas kepalanya. Nah, nanti diukur jarak dari bawah sampai kepala itu berapa senti di tembok. Ini contohnya lihat Bu Guru, misalnya ini orang ya. Misalnya ini orang. Terlihat semua ya? Ya, ini tembok. Ya, ini lantainya ya, ini lantai. Kemudian ini tembok. Nah, ini tandai di tembok tingginya seberapa sih? Tandai. Nah, segini ya, segini. Terus diukur dari jarak bawah berapa? 30 ditambah. Nah, betul. Sekitar 38. Ya, sudah bisa ya mengukur ya? Iya, sudah bisa. Kita lanjutkan lagi. Bu Guru mau melanjutkan yang tadi. Ya. Diagram batang adalah, siapa lagi yang mau baca? Dibaca dulu untuk melatih keberanian. Ayo. Saya. Tunjuk tang. Oh iya, silakan Mbak Bening. Saya diagram batang adalah grafik yang mewakili data dalam bentuk persegi panjang, vertikal, atau horizontal. Diagram ini umumnya digunakan untuk menggambarkan kinerja pencarian selama periode waktu tertentu. Ya, diagram batang itu grafik ya, bentuknya grafik yang ini nih. Berbentuk persegi panjang, vertikal atau horizontal, tapi kita bikinnya yang vertikal. Ini yang biasa, yang lebih mudah ya, nanti kalian menggambar atau membuat diagram batang secara vertikal seperti ini. Oke, nanti di sini mengukur tinggi badan teman-temanmu ke dalam bentuk tabel ya. Kalau tidak ada temanmu ya boleh di sini adikmu, karena kan sedang daring ya. Kita tidak ketemu teman-teman. Di sini misalnya adik, tinggi badannya 120. Kemudian kakak, di sini misalnya setelah diukur tinggi badannya 140. Nanti ini dikerjakan ya. Nanti ini maksimal 10 ya, minimalnya 5. Boleh adiknya, boleh kakaknya, boleh ibunya, boleh bapaknya, boleh. Kalau yang berdua itu dengan teman-temannya boleh, Mbak Ulfa dengan Mbak Farah ya, atau Mas Dika dengan Mas Gilang, boleh saling mengukur tinggi badan. Ini nanti dikerjakan, kemudian, nah setelah sudah bikin tabelnya, kalian membuat diagram batangnya. Seperti tadi yang sudah dicontohkan dalam video ya. Tepuk semangat. Bu Guru contohkan dulu ya. Rok 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 se, rok 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 ma, rok 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 ngat, rok 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 semangat ya. Seperti itu ya, jelas ya. Nah, kameranya mikrofonnya dibuka. Yuk bareng yuk. Tepuk semangat. Rok 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 se, rok rok
sudah belajar tentang apa saja? Cung, jawab. Sudah belajar tentang apa tadi? Ayo. Gambar seri. Kemudian tentang Membuat cerita. membuat cerita. Terus? Diagram apa? Ya, diagram batang. Terus apa lagi? Membuat denah. Iya betul. Kita tadi sudah belajar tentang membuat karangan berdasarkan gambar seri, ya. Kita sudah belajar tentang membuat denah sekolahan, ya. Kita sudah belajar tentang mengukur tinggi badan, ya. Tadi yang kita ukur adalah tinggi dari botol minuman. Ya apa tidak? Iya. Ya, itu ya. Kita sudah belajar tentang membuat diagram batang. Iya. Evaluasi ada 20 soal. Ya. Nanti kalian buka Google Classroom, di situ juga ada soal evaluasi. Kalian kerjakan ya. Bu Guru tunggu nanti sampai jam 12 siang ya. Nilainya di bawah 70, biasanya kalian apa kalau di bawah 70? Remedi atau mengerjakan kembali ya. Bagi yang nilainya sudah di atas 70, apa namanya? Ya, kalian sudah tuntas ya. Pelajaran selanjutnya besok kita akan ketemu lagi jam seperti biasa ya, besok yaitu ke pembelajaran ke berapa? Besok pembelajaran ke 4. PR-nya dikerjakan ya. PR-nya dibuka di buku siswa halaman 89 ya, dikerjakan kelompok boleh tapi 2 orang ya, tidak boleh lebih, tidak boleh berkerumun. Sudah jelas ya? Ya. Nah, untuk selanjutnya kalian itu harus rajin apa ya? Belajar. Iya, harus rajin belajar. Yang lain kok nggak jawab ya? Ya, harus rajin belajar supaya pintar, supaya cita-cita kalian tercapai. Prestasi. Cung, orang tuanya siapa? Iya, Cung. Orang tua kalian, iya, orang tua kalian pasti bangga ya lihat punya anak seperti kalian berprestasi ya. Kemudian pinter sekolahnya, orang tuanya pasti bangga. Biasa ya untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Sebelumnya ketua kelasnya. Oh, tadi kan ketua kelasnya, sekarang wakilnya ya. Wakilnya menyiapkan teman-temannya untuk berdoa ya, karena kita sudah belajar diberi kelancaran ya. Yuk, ketua kelasnya Mbak Mening. Coba disiapkan ya, teman-temannya disiapkan berdoa selesai belajar ya, semuanya berdoa. Dibuka mikrofon. Mulai.
Akhiri pembelajaran kita hari ini, kita ucapkan alhamdulillahirobbil alamin. Bu Guru akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.